Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhridwan Ali Imron. Saya dari kelas A31. Menanggapi UTS pendidikan luar sekolah. Yang pertama, bagaimana ekstensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah Gubuk Grobogan? Ekstensi pendidikan luar sekolah di daerah Gubuk Grobogan belum ditemukan secara spesifik dalam hasil pencarian. Namun, berdasarkan beberapa studi tentang ekstensi pendidikan agama Islam di berbagai daerah, berikut adalah poin-poin yang mungkin relevan. Pendidikan agama luar sekolah dapat eksis dan berkembang di tengah masyarakat seperti pondok pesantren yang menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif. Yang kedua, peran dalam masyarakat. Pendidikan agama Islam luar sekolah dapat berperan penting dalam mencetak anak didik yang memiliki bakat, minat, dan pengetahuan yang unggul, serta membentuk karakter dan moral yang baik. Yang selanjutnya, faktor pendukung. Faktor pendukung ekstensi pendidikan agama Islam luar sekolah dapat meliputi dukungan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, serta kemampuan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan agama luar sekolah dapat meliputi perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan budaya, serta persaingan dalam lembaga pendidikan lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekstensi pendidikan luar sekolah di daerah Gubuk Grobogan, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan spesifik tentang topik ini. Yang kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah Gubuk Grobogan dan apa penyebabnya? Problematika pendidikan PAI luar sekolah di daerah Gubuk Grobogan mungkin terkait dengan beberapa isu yang umum dihadapi oleh lembaga pendidikan agama Islam di luar daerah lain, seperti keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun infrastruktur, dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan PAI luar sekolah. Yang selanjutnya, karena kurangnya tenaga pendidik yang memadai. Kurangnya tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan PAI luar sekolah. Karena yang menjadi jembatan ilmu yang tersampaikan ke halayak itu adalah yang salah satunya adalah tenaga pendidik. Yang selanjutnya adalah angka putus sekolah. Berdasarkan data tahun 2001, angka putus sekolah atau ASP/APS di Kabupaten Grobogan masih cukup tinggi, yaitu 0,06% untuk SD atau MI, dan kemungkinan problematika ini juga dialami oleh pendidikan PAI luar sekolah lainnya. Yang selanjutnya, karena kesulitan membaca Al-Quran. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadi problematika dalam pendidikan luar sekolah. Nah, penyebabnya problematika ini mungkin terkait dalam beberapa faktor seperti keterbatasan akses, kurangnya dukungan, dan perubahan sosial dan budaya. Keterbatasan akses dalam lembaga pendidikan PAI luar sekolah, terutama di daerah terpencil, dapat menjadi penyebab problematika pendidikan. Kurangnya dukungan dari masyarakat, pemerintah, atau lembaga terkait dapat mempengaruhi ekstensi dan kualitas pendidikan PAI luar sekolah. Yang ketiga, pertanyaan adalah bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi di daerah Gubuk Grobogan.
Solusi untuk problematika pendidikan PAI luar sekolah di daerah Gubuk, Grobogan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah solusi yang mungkin efektif. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan PAI luar sekolah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Contohnya adalah pembangunan gedung sekolah yang layak dan fasilitas belajar yang lengkap. Yang selanjutnya, pelatihan tenaga pendidik. Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka dalam mengajar pendidikan PAI. Yang selanjutnya, kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan dukungan sumber daya bagi pendidikan PAI luar sekolah. Yang selanjutnya, pengembangan kualitas kurikulum yang relevan. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di daerah Grobogan. Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas PAI luar sekolah seperti gangguan aplikasi pembelajaran atau media pembelajaran digital. Yang selanjutnya adalah penggalangan dana. Penggalangan dana dari masyarakat, pemerintah, atau lembaga terkait untuk mendukung pendidikan PAI luar sekolah cukup membantu sekali. Yang selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan PAI luar sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Seperti contohnya adalah pembangunan jalan untuk masjid, pembangunan jalan untuk sekolahan, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas PAI luar sekolah di daerah kami. Nah, yang selanjutnya, dalam mengimplementasikan solusi-solusi tersebut perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut. Antara lain, kondisi geografis di daerah Gubuk yang mungkin memengaruhi akses ketersediaan sumber daya. Yang selanjutnya, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di daerah Gubuk mungkin berbeda-beda dengan daerah lain, karena sumber kebutuhan di sini adalah kebanyakan sumber. Yang selanjutnya adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia baik finansial maupun non finansial dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan PAI luar sekolah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat serta solusi-solusi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAI luar sekolah di daerah Gubuk, Grobogan. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.